Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Mas Haris. Sehat, Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kebaikan yang sia-sia. Kita akan jelaskan dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, banyak orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, namun lupa terkadang niat itu merupakan ruh dari kebaikan itu sendiri. Banyak di mata manusia bahwa kita berperilaku baik, tetapi justru kebaikan-kebaikan tersebut tidak bernilai di sisi Allah. Lalu apa yang bisa membuat suatu amal justru sia-sia dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita semua selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang kebaikan yang sia-sia. Obrolan kita awali dari kisah seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi orang yang menemani Rasulullah dalam iman namanya sahabat, kemudian generasi sesudahnya disebut dengan tabi'in. Ada seorang tabi'in yang ia berprofesi sebagai seorang tenun, tukang tenun, membikin baju. Nah, satu hari ketika dia mendapatkan pesanan, tentu dia sudah mengerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Tapi begitu ini pesanan selesai, diantarkan ke pemesan, ke customer, ternyata ditolak. Nah, ketika ditolak, dia langsung, bahasa kita ya sedih lah ya. Ibarat Mas Arif dulu waktu mau sidang skripsi, mau nyusun skripsi, udah disusun dengan semaksimal mungkin, nyari referensi sebagus mungkin, begitu diajukan ke dosen pembimbing ternyata ditolak. Nah, ketika ditolak inilah si sang tabiin tadi langsung berpikir, ya Allah, ini urusan dunia. Seandainya ditolak masih ada kesempatan untuk perbaikan. Ibarat Mas Arif dulu waktu ngajuin untuk nyusun skripsi ditolak, masih ada perbaikan dan ada bimbingan untuk perbaikan. Lalu bagaimana dengan amal saya? Bagaimana dengan amal kita? Nanti ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, kok ternyata ditolak? Sesuatu yang sudah kita anggap sebaik mungkin, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, kok ternyata ditolak? Padahal nanti di akhirat sudah tidak ada kesempatan untuk perbaikan lagi. Lah, terus bagaimana? Agar yang kita lakukan sehari-hari ini, mulai dari awal pagi bangun tidur, sampai kita menjalani berbagai macam kegiatan, sampai sore nanti selesai, sampai nanti malam kita tidur kembali, 24 jam yang kita lakukan, amaliyah masuk, apakah itu mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, apakah yang hablum minallah ataupun hablum minannas, ini tidak termasuk kebaikan yang sia-sia. Karena sesuatu yang kita anggap baik saja belum cukup.
harus memenuhi beberapa standar, beberapa kriteria agar kebaikan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syarat yang dibutuhkan agar kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia? Yang pertama, paling tidak ada 3 I ini nanti Mas Arief. I yang pertama harus ada ilmunya. Ini yang paling dominan. Dari setiap apa yang kita lakukan itu harus ada ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan dalam satu hadis, al ibadatu bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang dilandasi, yang tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu yang seperti apa yang dibutuhkan agar kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia? Paling tidak ilmu yang paling mendasar. Kalau ibarat ibadah yang kita lakukan, paling tidak kita tahu syarat rukunnya, yang membatalkannya. Paling tidak yang mendasar itu yang kita tahu. Sehingga ketika kita melakukan satu ibadah, sholatlah umpama, contohnya yang kita lakukan, kita tahu syarat rukunnya sholat seperti apa. Mana yang termasuk kategori rukun, mana yang masuk kategori sunnah, dan mana yang masuk kategori membatalkan. Paling tidak, itu yang mendasar yang kita tahu. Dan Islam itu agama yang sangat konsen dalam hal ilmu pengetahuan. Ini bukan hanya dalam masalah urusan akhirat saja Mas Arief ya. Semua urusan kita. Ya kayak berprosesi seperti ini saja kan butuh ilmu kan. Kalau nggak ada ilmu nggak mungkin bisa. Terbukti Islam itu sangat konsen dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kebaikan yang dilakukan oleh umatnya itu sehingga tidak sia-sia itu. Yaitu ketika Al-Quran ini diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq 5 ayat itu mengulang 2 kali lafadz Iqra, yaitu di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ini menunjukkan betapa bahwa Islam itu sangat konsen dalam ilmu pengetahuan karena memang kualitas dari amaliyah kebaikan yang kita lakukan itu salah satu penentunya adalah ilmu pengetahuan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu makalahnya beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa yang pengen kebaikan dunianya tidak sia-sia, landasilah dengan ilmu. Orang yang bekerja linear dengan pendidikan tentu lebih nyaman dan hasilnya lebih maksimal. Kemudian waman aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses akhiratnya, pengen tidak sia-sia kebaikan akhiratnya, ya tentu dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, waman aradahuma, siapa yang ingin sukses dua-duanya, pengen tidak sia-sia dua-duanya, dunia dan akhiratnya, maka fa'ilihi bi ilmi, maka harus juga diraih dengan ilmu. Maka tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Semakin berkualitas keilmuan kita, maka semakin berkualitas pula hasil dari yang dikaryakan oleh kita itu sendiri, yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Itu I yang pertama Mas Heri. Kemudian I yang kedua harus itba. Itba itu artinya ngikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu dalam hal ibadah mahdhah. Kan dalam kita menjalani amaliyah agama kita itu kan ada 2 kategori. Ada namanya ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah itu sesuatu yang kalau bahasa gampangnya itu memang dari sononya begitu. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu memang dari sononya. Ini harus itba Rasulullah SAW dan nggak bisa diotak-atik, memang dari sononya begitu. Walaupun seandainya kita membayangkan, wah kalau salah sholat subuh lagi semangat-semangatnya nih, saya tambahin 2 lagi dong. Nah, kalau secara akal kayaknya nggak ada salahnya. Tetapi wong ini aturan agama, tidak bisa kita otak-atik sendiri, kita bikin sendiri. Dan itu masuk dalam kategori mahdhah itu tadi. Tapi kalau yang kedua, yang ghairu mahdhah, nah ini yang ghairu mahdhah itu ibadah yang secara umum yang kita lakukan, yang aturan dasarnya disampaikan oleh Quran, oleh sunnah, tetapi teknis pelaksanaannya diserahkan ke kita masing-masing. Misalnya, kewajiban kita untuk bekerja.
Apalagi kayak saya sebagai seorang kepala rumah tangga, kewajiban saya bekerja mencari rezeki yang halal. Tapi kerjaannya modelnya apa, jam berapa mau kerja, seperti apa, ya terserah. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Lah yang mahdoh, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus itba, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tadi menyontohkan ibadah sholat, ya seperti sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Lah gimana kita melihat Rasulullah salat wong kita tidak sezaman dengan Rasulullah? Tentunya kita melihat salatnya guru kita. Guru kita melihat salatnya gurunya. Gurunya sampai ke para ulama, sampai ke para tabi'it tabi'in, sampai ke sahabat, sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan yang bersifat mahdoh, syarat untuk tidak sia-sia adalah itba'i yang kedua. Kemudian yang ketiga harus ikhlas. Lah ikhlas ini ilmu yang sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang tidak bisa diperlihatkan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh kita yang menjalani, dan tentu zat yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi indikasi keikhlasan itu sebetulnya bisa kita rasakan, Mas Harif. Misalnya begini, para ulama itu menggambarkan sesuatu yang dijalani dengan ikhlas itu ada rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika Mas Harif bekerja, menjalani tugas kewajiban sehari-hari, kok ada rasa bahagia, itu berarti ada tanda ikhlas di situ. Kemudian kita bersosialisasi dengan tetangga, kita berbagi dengan sesama, kok ada rasa bahagia, itu berarti ada tanda keikhlasan. Kayak seperti acara kita pagi ini, subuh ini, kok kita ada merasa kebahagiaan tersendiri, kemudian pemirsa di rumah juga ada merasakan bahagia tersendiri, berarti ada keikhlasan kita menyimak acara Islam penuh cinta ini. Jadi ikhlas itu bisa dirasakan oleh kita, tapi tidak bisa mengukur orang lain. Untuk kelanjutannya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tadi ada beberapa syarat agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak menjadi amal yang sia-sia. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan amal ataupun kebaikan yang sia-sia. Tadi ada penjelasan yang mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Jadi begini Mas Arief dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi syarat yang ketiga agar amaliyah kita itu atau kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia harus dilandasi dengan keikhlasan tadi. Karena memang dalam Al-Quran juga disampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Bahwa tidak diperintahkan kita untuk menjalani pengabdian kebaikan-kebaikan itu kecuali dilandasi dengan keikhlasan. Lah ikhlas tadi saya sampaikan di antara indikasinya yaitu ada rasa bahagia tersendiri ketika kita melaksanakannya. Kemudian yang kedua, tidak ada terasa berat sedikit pun. Saat kita menjalani tugas, baik itu urusan keduniaan kita maupun akhirat kita, kok nggak ada rasa berat sedikit pun, maka itu ada tanda keikhlasan. Saat kita berbagi misalnya, saat kita lagi sholat Jumat, kemudian kita ngisi kotak amal, kok masukin sekian ribu nggak ada rasa berat, berarti itu ada tanda keikhlasan. Ketika ditaikin kok mulai ada berat, oh berarti ikhlas kita belum sampai ke level itu. Tapi harus terus belajar untuk menaikkan level keikhlasan kita. Itu yang kedua. Jadi tidak ada rasa berat. Kemudian dalam ikhlas itu sendiri pun ada 3 kategori Mas. Kategori tertinggi adalah orang yang ikhlas, yang tidak mengharap apa-apa, yang diharap hanya Allah saja. Tapi ini kayaknya level-level bukan level-level kita manusia biasa. Ini ada contoh seorang wali wanita namanya Robi'ah Adawiyah. Ketika beliau dengan semangatnya menjalani ibadah, ketika ditanya, beliau menjawab, saya tidak mengharapkan surga, bahkan saya juga tidak takut neraka.
Itu dulu saya teringat lagu mungkin tahun 2000-an dipopulerkan almarhum Chrisye kalau nggak salah. Itu ada lagu jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Walaupun itu syair lagu, tapi ternyata mengandung pelajaran yang keikhlasan yang tingkat tertinggi. Kemudian yang kedua, ada level ikhlas itu, ia mengharap Allah, ridho Allah, tetapi masih mengharapkan tentang urusan akhirat. Seperti doa yang sehari-hari kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yaitu mengharap ridho Allah dan surganya Allah, dan supaya dihindarkan dari nerakanya Allah dan murkanya Allah. Ini ikhlas level yang kedua. Kemudian ada ikhlas level ketiga, yaitu orang yang beribadah kepada Allah, yang mengharap ridho Allah, tapi masih ada embel-embel urusan dunia. Misalnya pagi-pagi jam 7 sebelum berangkat kerja kita sholat duha dulu. Nah itu rata-rata kita kelas awam-awam ini ketika ditanya masalah duha biasanya jawabannya ya urusan rezeki, ya kan? Nah, apakah itu enggak ikhlas? Masih ikhlas. Kategori ikhlas yang penting masih lillahi ta'ala, tapi ada harapan doa tentang dunia kita. Kadang ada orang yang mengistiqomahkan dengan bacaan ayat-ayat Quran seperti Al-Waqi'ah di malam hari, atau membaca zikir ya Ghaniyu ya Hamid setelah sholat Jumat misalnya. Itu rata-rata awam kita, kelas awam-awam begini, ya ditanya itu tentang urusan rezeki. Apakah itu tidak ikhlas? Masih ikhlas, masih kategori ikhlas. Tetapi itu yang level 3. Tapi kalau setelah itu sudah tidak lillahi ta'ala, ya sudah bukan ikhlas lagi. Lah orang yang berbuat, orang beramal, kok tidak ada sedikit pun lillahi ta'ala, nanti di hadapan Allah ya sia-sia. Walaupun itu kebaikannya biayanya besar, seperti orang haji, itu biayanya sangat besar. Apalagi yang furoda, yang plus biayanya besar. Umroh biayanya besar. Tapi kalau itu dilaksanakan tidak lillahi ta'ala, tidak dilandasi dengan ikhlas, kalau tadi sebelumnya tidak dilandasi dengan ikut ajaran Rasulullah, tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, walaupun biayanya besar, di hadapan Allah sia-sia belaka. Itu diantara syarat ketentuan supaya amaliyah kita itu tidak sia-sia. Wallahu a'lam, begitu Mas Arif. Baik, Masya Allah. Jadi memang ada beberapa syarat ya Pak Ustadz ya terkait yang tadi yang ketiga adalah ikhlas. Mungkin ini yang menjadi hal berat. Yang berat juga karena ini nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan, butuh latihan dari diri kita masing-masing. Begini. Pak Ustadz, kalau kita melihat mungkin di zaman Rasul atau para sahabat, atau kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada tidak contoh-contoh orang yang mungkin memang selama di dunia memang sudah berbuat baik, tapi ternyata amalannya itu ditolak, itu ada tidak contoh nyatanya Pak Ustadz? Oh iya Mas Arif, begini, dan juga saudaraku pemirsa Sinepo TV, ada ayat dalam Al-Quran bunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini yang menjadi khitab, yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. La tubtilu, jangan kau hanguskan, jangan kau sia-siakan. Shadaqatikum, nilai sedekahmu. Sedekah itu kan tidak hanya berupa materi ya, bisa yang lain, misalnya kita membantu teman yang nyari pekerjaan, itu kan namanya sedekah juga. Bahkan sampai hal yang paling mudah kita lakukan, tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah, senyummu terhadap saudaramu itu pun shadaqah. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, jangan kau sia-siakan nilai sedekahmu itu bil manni wal adha. Bil manni itu mengungkit-ungkit. Wal adha atau menyakiti orang yang menerima. Maksudnya begini Mas Arif. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa syarat tidak sia-sianya satu kebaikan itu adalah ikhlas. Lah saat ini mungkin kita bisa menolong seseorang itu dengan ikhlas. Entah menolong dengan berupa materi atau non materi. Misalnya ada teman kita lagi kepepet, kita kasih pinjaman atau memang kita kasih. Saat ini kita memberikannya dengan ikhlas karena kita sedang baik-baik saja dengan dia. Tetapi hubungan kita dengan orang ini kan nggak selamanya bisa baik kan. Entah mungkin karena problem tertentu, di lain waktu terjadi permasalahan kita dengan dia. Ini terkadang itu timbul persoalan baru, Mas, problem baru. Bahwa kebaikan yang kita lakukan di masa lalu bisa jadi kita ungkit-ungkit.
Karena kita sudah tidak baik-baik saja dengan orang yang kita bantu itu. Misalnya dengan bahasa-bahasa kita kan begini, kamu dulu waktu kesulitan kan saya yang bantu. Nah itu kan namanya mani. Mani itu mengungkit-ungkit. Lah itu kebaikan dulu yang kita lakukan, yang mungkin bisa berupa materi atau non materi, itu ketika kita ungkit-ungkit itu otomatis langsung kebaikan itu sia-sia belaka. Maka Quran bilang la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka menjaga keikhlasan dari sesuatu yang sudah kita perbantukan, kita sedekahkan, itu lagi-lagi kata Mas Arif tadi berat luar biasa. Hari ini kita bisa ikhlas, bulan ini kita masih ikhlas, tahun ini masih bisa ikhlas, belum tentu tahun-tahun berikutnya. Banyak kasus misalnya, ini contoh-contoh. Kadang ada orang yang dari kampung, mungkin mohon maaf ya, lulus sekolah, nyari kerjaan di daerah agak susah, akhirnya kita ajak. Mungkin ya kita carikan pekerjaan, kalau perlu ya kita promosikan bahwa saudara saya ini orangnya begini-begini. Ya alhamdulillah dia diterima kerja lewat wasilah kita kan, perantaraan kita. Kemudian suatu hari ternyata dia karirnya lebih bagus daripada kita. Suatu hari kita mungkin lagi butuh, lagi kepepet, minta bantuan ke dia. Kok dia nggak mau bantu? Ini problem baru. Kadang langsung timbul kita pengen ngungkit-ngungkit kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah kita yang kita lakukan. Padahal dalam Al-Quran tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Jangan sia-siakan sedekah kita dengan mengungkit-ungkit. Atau wal adza, menyakiti yang menerima. Maksudnya kita memberi ini kan baik. Tetapi memberinya tidak dengan cara yang baik. Misalnya mohon maaf, kita memberi makanan kepada teman, tapi kita ngasihnya kita lempar sambil kita caci maki. Ini kan memberi, baik memberi, tetapi caranya tidak baik. Itu kebaikan yang sia-sia. Kebaikan tetapi tidak ada nilai kebaikannya. Makanya kebaikan pun harus tahu ilmunya supaya kebaikan kita itu tidak sia-sia. Itu contoh dari Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Atau mungkin contoh ada kasus-kasus yang orangnya dulu perjuangannya luar biasa. Mungkin ya ada di kalangan sahabat, bisa di kalangan tabi'in, tetapi karena hal-hal tertentu akhirnya dia malah menyatakan keluar dari Islam. Sampai akhir hayat dia tidak kembali dalam Islam. Maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, perjuangan yang dia lakukan, jihad kalau perlu, ibadah-ibadah yang dia lakukan, semuanya hangus, tak tersisa ketika dia menyatakan diri keluar dari Islam. Maka naudzubillah summa naudzubillah, semua kita ini terjaga keimanan kita. Dan juga tadi agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, tapi bisa jadi yang kelihatannya kecil karena memenuhi syarat bisa jadi nilai besar di hadapan Allah. Atau sebaliknya, ada yang kelihatannya besar dengan butuh biaya besar, butuh tenaga besar, melibatkan orang banyak, tetapi karena tidak memenuhi 3 syarat tadi itu, 3I, ilmu, itba, ikhlas. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan sia-sia belaka. Makanya kita berikhtiar agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita ini ibarat orang menabung. Jangan sampai begitu kita pengen menikmati hasil tabungan ternyata rekeningnya kosong. Kecewanya luar biasa. Kalau itu bisa kita tahu saat masih di dunia, masih ada waktu untuk perbaikan. Tapi nanti kalau ketahuannya sudah di akhirat ternyata kosong. Nah, tadi Mas Arif juga di awal juga menyampaikan bagaimana kalau ada niat yang salah. Nah, itu juga bermasalah. Betapa banyak sesuatu yang kelihatannya baik, tapi niatnya keliru, juga sama, nggak ada nilainya sama sekali. Maka dikatakan dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa hasil dari amaliyah kita itu salah satu faktor penentunya adalah niat. Dalam satu hadis yang panjang Rasulullah pernah memperingatkan betapa banyak urusan yang kelihatannya zahirnya urusan dunia, tapi nanti di akhirat nilainya besar karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya betapa banyak urusan yang kelihatannya urusan akhirat, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kosong, nggak ada nilainya karena bisu niyah,
buruknya niat. Jadi niat juga berpengaruh dalam diterima atau ketidaksiasiaan dari ibadah yang kita lakukan. Ya kita tentu bermohon pada Allah agar semua yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi memang ada beberapa syarat agar amalan-amalan kebaikan kita itu bisa diterima, Bu. Bahkan tidak hanya pas berbuat baik saja, bahkan sampai bertahun-tahun berkelanjutan juga apabila kita mengungkit-ungkit itu bisa menghilangkan nilai dari kebaikan itu. Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.